Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Siak TV yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini, Sayyidus Syuhur, pemimpin dari sekalian bulan, kita masih bisa hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk dalam rangka beribadah kepadanya. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Ustaz Muhammad Zamri MAG, penyuluh agama Islam Kecamatan Mempura. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini adapun judul tausiah kita adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, siapa di antara kita yang tidak memiliki orang tua? Ayah, ibu yang telah melahirkan kita, mengandung, nyapih dan sebagainya. Kemudian ayah yang telah berjuang demi hidup kita di dunia ini. Lalu bagaimana Islam memerintahkan kita bersikap seharusnya kepada kedua orang tua kita? Nah, melalui mimbar yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan panjang lebar dalam Al-Qur'an. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan, dan sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau berbuat syirik kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat ini menggunakan kata ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan. Kalaulah hasanah bermakna baik, maka ihsan jauh-jauh kita harus lebih berbuat baik lagi kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, nah berkaitan dengan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran meletakkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita beribadah kepadanya. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu banyak ayat yang melanjutinya dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan demikian bahwa bagaimana Islam itu mementingkan untuk kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin wal muslimat, pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, saya ingin berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasul? Apakah Rasul langsung menyuruhnya, memerintahkannya? Tidak. Tapi Rasul bertanya, wahai pemuda, wahai laki-laki, apakah engkau memiliki orang tua yang masih hidup sampai saat ini? Iya wahai Rasul, saya memiliki orang tua yang masih hidup sampai saat ini. Apa kata Rasul? Wahai remaja, wahai pemuda, kembalilah ke rumahmu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka Masya Allah, ini bermakna bahwa berbuat baik berbuat ihsan kepada kedua orang tua jauh posisinya melebihi berperang, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, maka oleh sebab itu jangan sampai kita durhaka kepadanya. Karena bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa besar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada keridaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Oleh sebab itu hadirin, maka apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Yang pertama, mestilah kita mengucapkan perkataan yang baik kepada kedua orang tua dengan perkataan bagaimana muamalah kita dengan perkataan kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma faqul lahuma qaulan karima." Kita mengatakan saja tidak boleh, cih dan sebagainya tidak boleh. Mengatakan hal demikian saja tidak boleh, apalagi kita membentaknya, mengatakan hal-hal yang kasar, mengatakan perkataan-perkataan jorok ataupun kalimat-kalimat hewan dan lain sebagainya yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama, bagaimana semestinya kita anak menjaga ucapan kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, yaitu perbuatan. Bagaimana semestinya seorang anak harus menjaga perbuatannya agar tidak menyinggung perasaan kedua orang tua. Bagaimana seorang anak menjaga perbuatannya agar senantiasa menuruti apa yang diperintahkan kedua orang tua. Selagi perintah itu tidak menyuruh kita untuk bermaksiat, selagi perintah itu tidak menyuruh kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin yang berbahagia, mari kita lihat lagi bagaimana anak-anak kita pada hari ini. Apakah mereka menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya, atau malah justru sebaliknya, anak-anak yang durhaka, yang tidak memperhatikan sikap, yang tidak memperhatikan perkataannya kepada kedua orang tuanya. Muslimin yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai anak adalah mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sulitkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Kalau kita bandingkan bagaimana jasa dari orang tua kita, jasa dari ibu kita, bapak kita, ibu kita dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana hamil, kemudian bertambah-tambah berat yang di dalam perutnya, melahirkan, menyapi kita 2 tahun. Ayah, bagaimana dia berjuang sekuat tenaga untuk bekerja keras, banting tulang untuk anak-anaknya. Lalu, tidakkah kita bisa berbuat baik kepada mereka, mendoakan mereka? Mudah-mudahan kita bersama-sama mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, nah, ketika orang tua kita meninggal dunia, apa yang bisa kita lakukan? Maka yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita senantiasa mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Karena apa? Karena mungkin saja ada ketika mereka merawat kita, kemudian ada kewajiban kepada Allah yang dilalaikannya karena merawat kita dan sebagainya, mencari nafkah, kelewat waktu untuk sholat dan lain sebagainya. Maka kita mendoakan mereka, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menghubungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita, dengan bibi kita, paman kita, dan saudara-saudara orang tua, baik bapak ataupun ibu kita. Itu bermakna bahwasanya kita menghargai orang-orang yang berada di sekeliling orang tua kita yang telah berjasa dalam hidup mereka. Hadirin yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang terakhir, bagaimana kita saling kasih juga, silaturahim juga dengan orang-orang yang berada di keliling orang tua kita, yaitu berupa teman-teman mereka yang akrab ketika mereka berada di dunia. Hadirin yang berbahagia, ini adalah akhlak Islam yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang anak mesti menghargai kerabat, menghargai keluarga, menghargai teman-teman. Kemudian bagaimana silaturahim itu tetap berlanjut sampai mereka meninggal dunia pula. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu, bagaimana kisah Juraid di zaman Bani Israel. Bagaimana Juraid ini adalah seorang ahli ibadah. Suatu ketika dia memiliki tempat ibadah di sebuah bukit. Lalu dia dengan tekunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya datang ke bukit tersebut, mengetuk pintu tempat beribadahnya Juraid ini. Kemudian apa yang saat itu yang dilakukan Juraid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat sunnah. Lalu
Bagaimana apa yang dilakukan Juraid? Juraid melaksanakan ataupun melanjutkan ibadahnya tersebut, salat sunat tersebut. Lalu sang ibunya pergi karena tidak dibukakan pintu oleh Juraid ini. Kemudian dengan ketidakrelaan seorang ibu ini, maka dia mendoakan mudah-mudahan Juraid ini akan dipertontonkan di depan pelacur. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka suatu ketika ada seorang pelacur yang melacurkan dirinya, berbuat zina dengan pengembala. Kemudian lahir seorang anak, dan pezina itu, pelacur itu mengatakan anaknya adalah anak Juraid. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemudian Juraid dipanggil oleh sang raja, ditanya. Maka Juraid mengatakan, tanyalah kepada anak tersebut. Maka anak tersebut mengatakan bahwa dia bukanlah anak Juraid, tetapi anak si penggembala. Hadirin yang berbahagia, dari kisah ini bagaimana doa seorang ibu dipertontonkannya Juraid, seorang ahli ibadah, di depan nama pelacur, walaupun saat itu dia terbukti tidak bersalah, tapi bagaimana doa seorang ibu itu luar biasa sekali mustajabnya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan kita mendapatkan generasi yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.